Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansa di Nurse Education Channel. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan tes P3K untuk tenaga kesehatan yaitu perawat di tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Pasien anak di ruang rawat anak dengan diagnosa asma bronkial, RR 45 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, HR 89 kali per menit. Pada saat melakukan pengajian, ditemukan suara abnormal paru. Suara yang terdengar oleh perawat adalah A. Wheezing, B. Ronchi, C. Vesicular, D. Snoring, atau E. Gargling. Oke teman-teman, di soal yang pertama di sini yang ditanyakan adalah suara abnormal paru. Nah, yang menjadi kata kunci dari soal pertama di sini adalah seorang pasien anak dirawat dengan diagnosa asma bronkial. Nah, kira-kira suara abnormal paru yang akan terdengar oleh perawat dengan pasien diagnosa asma bronkial adalah, ya jawabannya adalah wheezing ya. Mengapa wheezing ya? Karena wheezing merupakan salah satu ciri khas dari gejala ya asma karena terjadi penyempitan ya, penyempitan bronkus atau saluran nafas ya, sehingga ditemukanlah suara wheezing atau mengi ini. Oke, sekarang kita bahas satu persatu untuk optionnya ya. Option B yaitu ronchi. Nah, ronchi merupakan salah satu suara nafas abnormal ya, yang terjadi ketika saluran nafas itu ditutupi oleh gerakan mukus yang dengan udara yang lewat ya. Artinya ronchi di sini suara nafas untuk pasien-pasien yang mengalami seperti halnya udem paru ya, PPOK ya, karena adanya penumpukan sekret atau lendir. Option C, vesicular. Nah, vesicular merupakan salah satu jenis suara normal paru ya. Suara seperti hembusan angin ya. Itu merupakan suara normal. Option D, suara snoring. Nah, snoring merupakan salah satu suara nafas yang terjadi ketika saluran nafas ditutupi oleh pangkal lidah ya, atau lidah jatuh ke belakang sehingga menutupi saluran nafas. Untuk option E yaitu gargling. Nah, gargling merupakan suara nafas yang terdengar seperti bunyi orang berkumur-kumur ya, yang menandakan adanya suatu cairan ya, baik itu darah ya, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan trauma ya, sehingga perlu dilakukan tindakan suction ya. Oke teman-teman, di soal pertama di sini ada berkaitan dengan pengkajian ya, yaitu berkaitan dengan suara abnormal paru dengan diagnosa asma bronkial. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal pertama adalah yang A ya, wheezing atau mengi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang pasien post laparotomi sedang kontrol perawatan luka. Hasil pengkajian tampak kemerahan pada luka, sudah muncul jaringan granulasi, dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Pertanyaannya adalah, apakah fase penyembuhan luka pada pasien tersebut? A. Inflamasi, B. Proliferasi, C. Remodeling, D. Maturasi, atau E. Koagulasi. Oke teman-teman, di soal nomor 2 ini adalah berkaitan dengan proses penyembuhan luka. Nah, secara normal yang kita ketahui, fase penyembuhan luka itu terdapat dalam 4 fase ya. Yang pertama adalah fase hemostatis atau fase koagulasi ya, yang dimana kita ketahui setiap kejadian luka atau trauma itu akan melibatkan kerusakan pembuluh darah yang harus dihentikan, sehingga fase hemostatis atau koagulasi merupakan salah satu bentuk kompensasi tubuh ya, untuk menutupi kerusakan pembuluh darah sehingga harus dihentikan ya.
Fase yang kedua adalah fase inflamasi. Nah, atau fase peradangan ya, atau disebut juga sebagai fase pertahanan ya. Nah, karakteristik dari fase inflamasi ini sudah sering kita dengar ya, seperti rasa sakit atau rubor ya, merah atau kalor, nyeri, bengkak atau tumor ya. Fase inflamasi di sini adalah tujuannya untuk kompensasi tubuh ya, untuk menutupi atau menghilangkan debris patogen ya, dan menyiapkan daerahnya luka untuk membentuk jaringan baru ya, sehingga timbullah rasa nyeri, rasa bengkak, rasa panas ya, ataupun kemerahan. Nah, itu salah satu kompensasi tubuh ya untuk melawan patogen yang akan masuk ke daerah luka itu ya. Masuk ke fase yang ketiga adalah fase proliferasi atau fase granulasi ya, yang dimana pada fase ini terjadi pembentukan jaringan-jaringan baru atau granulasi ya, dan juga kontraktur yang sudah terjadi, yang dimana pembuluh darah yang baru akan menyediakan titik masuk ke luka pada sel-sel ya, seperti makrofag yang terus menerus. Dan apabila tidak ada infeksi ya, ataupun kontaminasi pada luka, maka proses penyembuhan selanjutnya akan memasuki tahapan proliferasi ini ya. Dan tujuan utama dari fase ini adalah untuk mengisi ruang kosong ya pada luka, sehingga terjadilah proses yang namanya angiogenesis ya. Angiogenesis atau pertumbuhan kapiler baru ya, ataupun pertumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru ya, sehingga secara klinis ya tampaklah luka ini akan tampak kemerahan ya. Ini merupakan ciri khas dari fase proliferasi. Nah, mengapa tampak kemerahan ya, karena ini merupakan salah satu fase angiogenesis atau proses angiogenesis yang dimana terjadinya pertumbuhan pembuluh darah yang baru ya. Dan pada fase proliferasi di sini juga ya terjadi proses kontraksi ya, yang dimana luka akan saling tarik menarik nih, antara tepi-tepi luka akan saling berdekatan dan saling menarik menarik, sehingga tampaklah luka itu akan semakin mengecil ya, dan sudah munculnya jaringan-jaringan granulasi ya. Sehingga soal nomor 2 di sini ya, telah terjadi fase penyembuhan luka yaitu fase proliferasi. Sehingga untuk soal nomor 2 option yang tepat adalah option yang B, yaitu proliferasi. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Silakan teman-teman hafalkan ya fase-fase penyembuhan luka. Semoga diberikan kemudahan untuk menjawab soal-soal seperti ini nantinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan P3K. Ini ada tempat belajar online yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Sobat P3K. Mengapa teman-teman harus memilih Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K memiliki 5 paket latihan P3K yang masing-masing terdiri dari 105 soal per tryout-nya. Terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, teman-teman akan bisa mengakses paket tryout ini selama 1 tahun full. Yang ketiga, terdapat pembahasan dan kunci jawabannya secara lengkap. Yang keempat, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang kelima, ada statistik nilai dan skor, sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan kemampuan kalian itu sejauh mana. Yang keenam, ada akses komputer, laptop, dan smartphone kalian. Artinya Sobat P3 ini sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir adalah berlatih memanajemen waktu. Nah, berapa sih Kak harga jika bergabung di Sobat P3K? Harganya cukup murah teman-teman, yaitu 103.000, dan ini sudah termasuk biaya adminnya ya. Cara daftarnya bagaimana Kak? Cara daftarnya adalah teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silakan daftar sekarang juga sebelum kalian terlambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3.
Seorang pasien belum mendapat informasi tentang penyakitnya. Perawat berusaha dan memastikan hingga pasien mendapat informasi tentang penyakitnya dari dokter. Nah, pertanyaannya adalah, kode etik keperawatan yang terjadi pada kasus di atas adalah A. Beneficence, B. Autonomy, C. Normal efficient, D. Justice, atau E. Veracity. Oke teman-teman, soal nomor 3 di sini adalah soal langganan ya untuk tes CPNS maupun tes UKOM ataupun P3K seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan materi prinsip etik atau kode etik keperawatan ya. Yang dimana kita ketahui terdapat beberapa prinsip-prinsip kode etik keperawatan ya. Sekarang kita bedah satu persatu untuk optionnya ya. Untuk option A yaitu beneficence ya, yang dimana dari kata beneficent ini berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang dimana artinya berbuat baik ya, berbuat baik. Yang kedua adalah autonomi ya, yang dimana autonomi di sini adalah salah satu bentuk respek terhadap seseorang ya, ataupun seorang klien yang dipandang sebagai persetujuan ya, artinya tidak memaksa ataupun bertindak secara rasional, yang dimana seperti halnya perawat akan menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan klien ya. Artinya kita sebagai seorang perawat tidak memaksa seorang pasien ya untuk dilakukan program-program perawatannya. Untuk option yang C yaitu non malefacient, yang dimana artinya adalah sebuah tindakan yang tidak menimbulkan bahaya baik fisik maupun psikis pada pasien ya. Option yang D yaitu justice, yang dimana kita sebagai seorang perawat harus bersikap adil terhadap kepada semua pasien, baik pasien BPJS, pasien umum, kelas 3, kelas 1, kelas 2 itu harus adil semuanya ya. Option yang A yaitu veracity, artinya kita jujur ya kepada pasien dan juga keluarga, baik berkenaan dengan penyakitnya, berkenaan dengan program perawatannya ya. Oke teman-teman, ini sekilas penjelasan mengenai prinsip kode etik keperawatan ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca lagi ya materi-materi tentang prinsip etik keperawatan lebih rincinya lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya, yang dimana di soal nomor 3 di sini adalah dikatakan bahwa seorang pasien ini belum mendapat informasi tentang penyakitnya. Nah, yang menjadi keywordnya adalah perawat akan berusaha ya dan memastikan hingga pasien mendapat informasi tentang penyakitnya dari dokter. Nah, dari kata-kata di sini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang perawat ini telah melakukan prinsip etik keperawatan, yaitu berbuat baik ya, berbuat baik kepada pasien, yang dimana perawat akan memastikan ya sehingga pasien akan mendapat informasi tentang penyakitnya dari dokter. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang A, yaitu beneficence. Ya, artinya perawat berbuat baik kepada pasien. Oke teman-teman, bisa menjawab soal seperti ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Laki-laki umur 45 tahun dirawat sudah 1 minggu di rumah sakit jiwa ruang Kamboja dengan diagnosa perilaku kekerasan. Hasil pengkajian didapatkan pasien sering marah-marah, mengamuk, dan menghancurkan barang. Pasien juga sering ngomong kotor. Perawat telah mengkaji penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, apa yang dilakukan saat marah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Membina hubungan saling percaya. B. Mengontrol PK dengan verbal. C. Mengontrol PK dengan cara fisik. D. Mengontrol PK dengan obat. Atau E. Mengontrol PK dengan spiritual. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini adalah berkenaan dengan materi keperawatan jiwa, yang dimana di soal nomor 4 ini berfokus pada diagnosa perilaku kekerasan. Nah, seperti kita ketahui ya, perilaku kekerasan adalah kemarahan ya, kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal,
sampai dengan mencederai orang lain dan atau merusak lingkungan. Perilaku kekerasan ini ditandai dengan mengancam, ya, mengumpat dengan kata-kata kasar atau ngomong kotor, ya, sering marah-marah, bahkan merusak lingkungan sekitar hingga mengamuk dan menghancurkan barang-barang. Ya, itu merupakan tanda dan gejala dari perilaku kekerasan. Nah, seperti kata-kata teman-teman, di dalam keperawatan jiwa dikenal dengan strategi pelaksanaan atau SP, ya, yang dimana untuk perilaku kekerasan sendiri terdapat 4 SP, ya, yang kita ketahui. Yang pertama ada SP1, yaitu isinya adalah perawat akan mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan, mengidentifikasi perilaku kekerasan yang dilakukan, mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan, dan menyebutkan cara-cara mengontrol perilaku kekerasan, serta membantu pasien mempraktekkan latihan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 1 maupun cara fisik 2, ya. Dan selanjutnya ada SP2, ya, yang dimana perawat akan mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara minum obat, ya. Yang ketiga ada SP3, isinya adalah perawat akan mengajarkan pasien dengan perilaku kekerasan dengan cara verbal, ya, yaitu mengajarkan pasien tidak berkata kasar atau tidak mengumpat, ya. Dan SP terakhir atau SP4 dari diagnosa perilaku kekerasan adalah perawat akan mengajarkan pasien perilaku kekerasan dengan cara spiritual, ya. Itu merupakan 4 SP yang dapat saya jelaskan, ya teman-teman. Kalian bisa baca materi keperawatan jiwa itu sendiri baik di jurnal maupun di buku, ya, untuk penjelasan lebih detailnya. Dan sekarang kita balik lagi ke soal, ya, yang dimana yang menjadi keyword atau kata kuncinya di sini adalah perawat telah mengkaji, ya, penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, dan apa yang dilakukan saat marah. Nah, di sini kan sudah kelihatan, ya teman-teman, bahwa perawat telah melakukan tindakan SP1, ya. Nah, kira-kira dalam SP1 ini selain kita mengidentifikasi pasien, mengidentifikasi perilaku kekerasan, apalagi nih yang harus kita lakukan di SP1? Nah, di SP1 isinya tadi adalah mengontrol PK dengan cara fisik, ya, baik cara fisik 1 maupun cara fisik 2. Sehingga untuk untuk jawaban dari soal nomor 4, opsi yang tepat adalah yang C, ya, yaitu mengontrol PK dengan cara fisik. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya bisa dipahami, ya. Oke, bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K perawat di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian, bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.